Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Materinya yaitu harmoni hak dan kewajiban. Sebelum kami presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Afla Fikri Mahmud sebagai pemateri pertama, yang kedua Farhan Muhammad Rajib sebagai pemateri kedua, dan saya sebagai Mulisa Safira, moderator sekaligus pemateri ketiga. Untuk hak dan kewajiban akan dibacakan oleh Farhan Muhammad Rajib. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Undang-undang sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban masyarakat menurut undang-undang tersebut. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pasal ini menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 hasil amandemen, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 Undang-Undang 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan materi keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban yang akan dibacakan oleh Afla Fikri Mahmud. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini, masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Warga negara Indonesia masih banyak yang belum benar-benar memahami apa sebenarnya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, yang berada dalam lingkup peraturan mutlak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian hanya mengetahui tanpa memahami hak dengan mengimbanginya dengan kewajiban. Terkadang hanya mementingkan hak-hak semata yang harus didapatkan tanpa melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai warga negara. Bahkan hanya untuk menghargai hak orang lain pun kita masih tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban sebagai rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya saya akan membacakan seputar pelanggaran HAM. Kali ini saya akan bahas apakah hukuman mati jika melanggar, apakah diberi hukum mati jika melanggar HAM. Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang telah dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM sudah sewajarnya dijunjung tinggi oleh setiap orang. Negara juga sangat menghargai HAM seseorang dengan memberikan aturan yang tegas dan mengikat bagi warga negaranya agar tidak menganggap enteng hak asasi orang lain. Aturan yang ditetapkan ini juga memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi setiap warga negara itu sendiri. Lalu bagaimana saat negara sendiri ternyata dianggap melanggar HAM dengan melaksanakan hukuman mati atau eksekusi terhadap para narapidana? Hukuman mati telah mengundang polemik dari berbagai pihak. Para penggiat HAM dari berbagai negara sangat menentang adanya hukuman mati. Argumen mereka adalah karena menghilangkan nyawa seseorang dan cara disengaja dianggap telah melanggar hak asasi seseorang. Sementara itu, beberapa negara memiliki argumen yang cukup berbeda. Mereka menganggap hukuman mati tidak melanggar HAM yang berlaku, karena hukuman mati ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang saja, tetapi juga untuk menjaga generasi bangsa selanjutnya dari daya rusak kejahatan luar biasa. Hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menghormati hak untuk hidup, bahwa tidak seorang pun boleh mencabut nyawa orang lain, negara sekalipun, kata Pongki pengamat hukum. Asep Warlan Yusuf mengatakan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan berarti melanggar HAM dan dianggap kejam, sebab hukuman tersebut untuk menghukum perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan yang luar biasa. Ini hukuman paling akhir. Ini penting ada hukuman mati. Tapi ada beberapa hal hukuman mati sangat tidak mudah dijatuhkan. Jelas dia. Meskipun begitu, menurutnya pelaksanaan hukuman mati perlu diatur agar tak banyak narapidana yang terkena hukuman ini. Pandangan yang berbeda dalam kasus narkoba dari berbagai pihak ini terus menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Selanjutnya, apakah pembatasan waktu pembubaran demonstrasi melanggar HAM? Setelah Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan maklumat, kepolisian di berbagai wilayah mulai melakukan patroli pembubaran kerumunan massa. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pongki Indarti, pembubaran kerumunan massa yang dilakukan pihak kepolisian itu tidak melanggar hak asasi manusia. Jika polisi tidak melakukan pembubaran kerumunan, malah berpotensi masyarakat lain terdampak virus corona skala besar. Jadi polisi wajib mengawasi masyarakat membubarkan jika ada kerumunan masyarakat. Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen M. Iqbal menegaskan aparat kepolisian akan menindak siapa saja yang melanggar maklumat. Adapun pasal yang dapat disangkakan kepada pelanggar antara lain pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP, dan pasal 218 KUHP. Bila ada masyarakat yang membandel yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, kami akan proses hukum. Sekira itu yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, Pak? Ku record. Sudah nih? Iya.